Halo para mahasiswa AHA Academy, hari ini Kang Poci akan membahas bagaimana caranya untuk merubah nasib dan meningkatkan rezeki. Ada konsep Ela et Labora, belajar, bekerja, dan berdoa. Atau bisa dibalik, berdoa dulu baru bekerja. Namun kita terkadang sering bingung berapa proporsi dari doa dan berapa proporsi dari bekerja. Ada orang yang mengejar doanya saja, spiritual, ingin jadi orang baik, ingin jadi orang pintar, ingin jadi orang berguna, ingin jadi orang yang dapat mengharumkan nama keluarga, nama bangsa. Namun, kenapa mereka tidak mendapatkan rezeki atau berkat dalam hal kekayaan, terutama dalam hal finansial? Takdir dan nasib serta rezeki kita akan sangat berpengaruh dari apa yang kita kerjakan selama 24 jam di kehidupan kita tiap hari. Misalnya yang akan dilakukan seseorang adalah tidur, makan, mandi, lalu bekerja atau berbisnis. Sisanya baru digunakan untuk sosial, keluarga, menghabiskan waktu dengan keluarga, dan mendapatkan siraman rohani dengan beribadah. Namun, pernahkah kita berpikir apa yang kita lakukan di tahun 2023? Apakah akan kita ulangi di tahun 2024 ini? Istilahnya adalah copy paste. Tanpa ada perubahan, kita hanya mengharapkan nasib baik akan berpihak kepada kita, rezeki dari yang di atas kita akan dimudahkan jalannya, namun kita tidak melakukan pengembangan diri, tidak mencoba untuk berpikir, untuk menjadi kreatif, untuk merubah pola yang kita lakukan. Bukan merubahnya 100% beda sekali, tapi bisa kita lakukan modifikasi supaya lebih efektif dan lebih efisien. Jangan sampai Anda ingin mendapatkan hasil yang lebih baik, tapi menggunakan cara yang sama aja. Caranya itu lagi. Itu doang. Kita semua menginginkan peningkatan taraf finansial, peningkatan kesejahteraan. Namun kita seringkali bingung kita harus ngapain. Kita bahkan bisa saja menjadi iri dengan melihat kesuksesan, kekayaan orang ataupun tetangga di sekitar kita. Apalagi saat ini ada sosial media di mana orang dapat melakukan flexing, entah itu benar apakah dia kaya ataukah itu hanyalah pencitraan semata. Dalam 5 pilar kehidupan yang ada pada channel ini, yaitu adalah pilar keuangan atau pekerjaan, pilar spiritualitas, agama, pilar aktualisasi dan growth, lalu pilar sosial dan keluarga. Dan yang paling terakhir dan tidak dilupakan adalah pilar leha-leha. Namun, bila mana kita ingin melakukan evaluasi dari tahun yang kemarin untuk perbaikan di tahun ini, kita akan mengecilkannya dari 5 pilar akan menjadi 3 pilar saja, yaitu adalah sosial, pekerjaan, dan hiburan. Bagian besar dari kita akan menghabiskan waktu untuk melakukan ketiga hal ini, karena kita seolah menjadi hamster yang berlari di lingkaran hamster wheel atau roda hamster. Kita akan mencoba untuk menyimpan energi untuk tidak terlalu banyak berpikir, agar kita dapat melanjutkan hidup ini bukan dengan gairah untuk semangat menjalani hidup secara penuh, tetapi adalah hanya untuk bertahan hidup, bukan hidup pas-pasan gitu ya. Peribahasa ini sungguh miris, entah itu di Indonesia ataupun di luar negeri, seperti budaya kerja pada Cina ya, 9 to 5. Orang baru pulang kerja sekitar jam 11 sampai jam 12 malam, tidur 4 jam, terus 1 jam siap-siap lagi, kerja lagi. Begitu terus sampai pensiun atau dipecat itu. Kalau sudah dipecat, baru cari kerja serabutan. Kalau tidak bisa dapat, kalaupun sudah kepepet dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan, ya game over. Sangat disayangkan bila mana hal ini terjadi. Namun ini adalah realita. Namun ya kita harus menerima realita yang ada di kehidupan ini. Seperti yang sempat saya singgung di beberapa video sebelum saya, bila mana kita sebagai makhluk manusia yang merupakan makhluk spiritual yang selalu harus bertumbuh, kita harus mengerti bila mana tidak ada hal idealis, hal yang enak-enak saja. Realita terkadang tidak sebagus
drama Korea, drama Cina. Namun kita juga tidak boleh menyerah kepada realita itu. Kita harus melihat dunia sebagai realita 70% dan berusaha untuk meningkatkan realita kesejahteraan taraf hidup kita dari 30% hal yang kita anggap ideal, entah itu spiritual, entah itu karakter, entah itu cita-cita, impian yang ingin kita tuju. Dengan cara apa? Itulah berpikir dan bertindak. Jadi pada bahasan awal video ini saya mengatakan adanya Ela et Labora, bekerja dan berdoa. Namun berapa persen proporsi yang harus kita lakukan? Kalau menurut saya di tahun ini saya mendapatkan pembelajaran dari tahun yang sebelumnya, bila mana kita harus mendahulukan bekerja 70% dan beribadah, berspiritual, berdoa 30%. Intinya adalah ibadah ini harus kita bawa kepada ranah yang fisik, ranah material, ranah action. Bila mana yang belum dapat pekerjaan, apakah hanya dengan berdoa saja Anda akan dapat pekerjaan? Bila mana Anda yang berbisnis, yang omsetnya masih sedikit, tidak cukup untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, atau omsetnya pas-pasan, kita harus melakukan sesuatu supaya omset kita dapat berkembang dengan baik. Dan hal ini tidak hanya dapat dilakukan atau hanya dilakukan dengan cara spiritual saja. Jadi orang baik, bersedekah, itu perlu. Hal spiritual lainnya seperti bersyukur, berserah, harus juga dibarengi dengan ikhtiar, usaha, belajar, berpikir, mencoba, supaya kita menjadi lebih cerdas. Cerdas bukan untuk mendapatkan nilai seperti ujian pada saat kita sekolah atau kita kuliah, tapi untuk cerdas untuk pembelajaran kita, bila mana kita dapat berkembang. Kita harus memahami diri sendiri. Kita harus berani bermimpi, berani mencoba, berani belajar, berani bahkan untuk gagal, supaya kita dapat meraih kesuksesan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Jangan sampai kita sudah terlalu lelah dan tidak dapat memiliki energi lagi untuk berpikir, untuk bermimpi, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Ingat, manusia memiliki free will. Tuhan sudah menentukan takdir, tapi mungkin saja itu adalah takdir garis besarnya saja. Anda mau jadi apa? Mungkin Tuhan sudah memberikan 10 pilihan atau 20 pilihan untuk Anda. Nah, tinggal Anda mau mengambil jalur atau path kehidupan Anda yang bagaimana. Hal tersebut juga ditentukan dari free will Anda, karena Anda adalah manusia yang belajar di dunia ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang dapat berguna minimal untuk Anda dan keluarga Anda dulu, dan tidak merugikan orang lain. Janganlah kita berpangku tangan menunggu kesempatan seperti menunggu babi emas dan pasrah dengan hidup yang gitu-gitu aja. Ayo berpikir, ayo ambil action, tindakan, coba bermimpi, lakukan. Memang kehidupan, kekayaan, dan pemahaman spiritual kita akan mengalami fluktuatif. Dalam kehidupan ini tidak ada misalnya kekayaan Anda naik seperti grafik yang menanjak terus gitu ya, atau datar terus, kadang naik, kadang turun. Sama juga dengan pengeluaran, kadang banyak, kadang lebih banyak gitu ya, kapan sedikitnya gitu ya. Nah, bila mana pertanyaan yang sempat saya tanyakan pada diri saya sendiri, apakah kita harus menjadi orang yang baik, bijak, soleh terlebih dahulu, baru mendapatkan kekayaan, rezeki yang lancar, yang banyak, ataukah harus berjalan beriringan? Ya, kita belajar mengupgrade diri dari segi spiritual, namun jangan lupa fisik itu penting. Action, berpikir, kreatif, lakukan sesuatu, mencoba, berusaha sebisa dan sekeras yang kita mampu. Tahun kemarin saya berpikir bila mana kita harus menjadi orang yang sangat ahli, sangat baik, baru kita dapat melakukan hal-hal yang besar. Namun hal tersebut tidaklah realistis. Kenyataan di dunia ini adalah kita harus selalu belajar. Bila mana Anda belum bisa berdagang, jangan mencoba belajar berdagang secara teori saja. Lakukan, coba sambil belajar. Apa yang harus dipelajari? Silakan belajar. Di channel ini ada beberapa juga yang saya bahas tentang bisnis. Meskipun viewsnya masih belum ngangkat,
Tapi bila mana nanti algoritma sudah berbaik hati kepada channel ini, kiranya saya dapat lebih banyak membagikan terkait bisnis yang realistis, bisnis yang praktis untuk meningkatkan 5 pilar kehidupan kita, yang terutama karena paling banyak kita gunakan waktu di kehidupan ini adalah untuk bekerja. Mau Anda orang spiritualnya rendah, mau Anda orang spiritualnya tinggi, Anda tetap butuh bekerja dan butuh uang untuk makan dan menjalani kehidupan Anda. Anda bayar sekolah anak Anda, butuh uang. Anda butuh untuk membeli makan, butuh uang. Jadi ayo jadilah realistis, namun jangan padamkan semangat untuk mencapai cita-cita, hal kehidupan yang lebih baik. Ideal itu berarti lebih baik, bukan hal yang khayalan, hal yang dongeng. Ya, kiranya di video yang lainnya nanti mungkin saya akan bahas tentang siklus finansial dan keuangan seseorang termasuk dalam bekerja. Ya, sampai sini dulu mata kuliah dari AHA Academy bersama saya Kang Poci, kiranya membawa manfaat dan dapat memberikan informasi-informasi yang bisa kita anggap sebagai saling sharing, saling membantu untuk mengingatkan bila mana hidup ini tidak melulu tentang takdir, tapi apa yang kita lakukan akan mempengaruhi jalan yang sudah disediakan oleh Tuhan yang kita percayai. Mahasiswa AHA Academy, mahasiswa yang cerdas dan anti kupuh. Sampai jumpa di kelas dan video selanjutnya. Jangan lupa bayar SPP dengan like, komen, dan subscribe. Kiranya video ini dapat memberikan pencerahan dan dapat memberikan ketenangan pada teman-teman yang mungkin sedang galau, kalut, atau bingung gitu ya. Sampai sini dulu, kelas bubar.